السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memulai penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Haqqah, dan telah kita sebutkan bahwa Al-Haqqah itu adalah salah satu di antara sekian nama untuk hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan menyebutkan tentang hari kiamat dan juga sekaligus memahamkan kepada kita semua bahwa hari kiamat itu adalah perkara yang sangat besar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang umat-umat terdahulu yang melakukan kesyirikan, mendustakan para utusan-utusan Allah. Yang pertama disebut itu adalah kaum Tsamud dan kaum Ad. Allah mengutus kepada kaum Tsamud Nabi Saleh, dan Allah mengutus kepada kaum Ad Nabi Hud. Dua kabilah ini, Tsamud dan Ad, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sisi duniawi, di mana mereka mencapai tingkatan yang sangat tinggi dalam urusan-urusan duniawi. Namun pada saat yang sama mereka melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Walhasil kemajuan secara duniawi itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka, disebabkan kemajuan secara dunia itu tidak berpijak pada pijakan yang kuat, yaitu pada akidah yang lurus, taat kepada Allah, sehingga pada akhirnya mereka disiksa dengan siksaan yang sangat keras dan sangat berat. Dan apa yang Allah perlihatkan pada kaum Ad dan kaum Tsamud itu senantiasa Allah akan perlihatkan kepada siapa saja yang meniru dan mengikuti tingkah laku dan perbuatan kaum Ad dan kaum Tsamud. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khatiyah." Dan juga telah datang Fir'aun, wa man qablahu, dan yang sebelum Fir'aun, di antaranya adalah kaum Tsamud dan kaum Ad, wal mu'tafikatu. Wal mu'tafikat ini adalah kaumnya Nabi Lut, beberapa kampung yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana penduduk kampung tersebut melakukan tindakan keji yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mereka Fir'aun
dan yang sebelumnya dan juga al-mu'tafikat, mereka datang dengan melakukan al-khatiyah, ya, kesalahan-kesalahan. Sebagian ulama menafsirkan syirik, sebagian yang lainnya menafsirkan maksiyah, dan tafsiran seperti ini diistilahkan dengan at-tafsir bil mithal, menafsirkan dan menjelaskan lafaz satu ayat dengan menyebutkan contoh-contohnya sehingga tidak dipertentangkan satu sama lain dan semua tafsiran tersebut adalah benar adanya. Dan memang kenyataannya demikian, di mana dosa yang dominan pada umat-umat yang dibinasakan oleh Allah itu berawal dari kesyirikan. Meskipun ada dosa-dosa lain selain kesyirikan, ada yang melakukan perbuatan keji seperti pada kaum Nabi Lut, di mana laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan. Ada juga yang curang dalam timbangan, ya, beragam bentuk maksiat yang mereka lakukan. Tapi yang paling mendasar dan merupakan akar dari semua keburukan pada waktu itu adalah kesyirikan. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbaiki keadaan tersebut dengan mendahulukan penyampaian masalah akidah. Dan ini salah satu manhaj al-islah, metode untuk memperbaiki umat yang dipraktekkan oleh para anbiya dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbaiki masyarakat dengan mengawali pada perbaikan akidah, ya, karena akidah kalau diibaratkan suatu bangunan, maka dia adalah ibarat fondasi untuk suatu bangunan. Dan sangat tidak masuk akal seseorang membangun rumah tanpa terlebih dahulu membangun fondasinya. Wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khatiyah. Fa'asaw rasul rabbihim, lalu mereka bermaksiat kepada Tuhan mereka, fa akhadahum akhdatar rabiyah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab yang sangat keras. Fa asaw rasul rabbihim, mereka bermaksiat kepada utusan Tuhan mereka yang Allah utus kepada mereka. Dan ketika seseorang mendustakan satu rasul, maka pada hakikatnya ia mendustakan seluruh rasul. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang lain, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan seluruh rasul. Padahal yang diutus kepada mereka adalah Nabi Nuh. Tapi tindakan mereka yang mendustakan Nabi Nuh itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mendustakan seluruh nabi dan rasul. Kenapa demikian? Karena inti ajaran para nabi dan rasul dalam hal tauhid, dalam hal akidah itu sama, yaitu al-istislam lillahi bitauhid, memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itulah inti agama setiap nabi. Yang ada perbedaan itu dalam hal syariatnya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Mungkin dalam hal penamaan ada beberapa kesamaan. Misalnya salat, puasa, itu adalah nama-nama ibadah yang juga ada pada umat-umat terdahulu. Tetapi dalam hal pelaksanaan dan kaifiatnya masing-masing memiliki cara yang berbeda antara satu umat dengan umat yang lain.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala fa'asaw rasul rabbihim, Allah menyebutkan satu perbuatan, satu sikap, sekaligus menyebutkan akibat dari sikap dan perbuatan itu. Fa'asaw rasul rabbihim, mereka bermaksiat kepada rasul rabbihim, utusan Tuhan mereka. Utusan Allah itu para rasul. Semestinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, harus dipahami bahwa itu adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Jadi diutusnya seorang rasul itu adalah nikmat. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Kenapa diutusnya rasul itu adalah kenikmatan? Karena melalui rasul tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan-jalan yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya tidak ada jalan menuju kebahagiaan selain jalan yang dibawa oleh Rasul. Karena dalam kehidupan dunia itu pada hakikatnya ada dua jalan saja, jalan Allah dan jalan syaitan. Jalan Allah itulah jalan yang lurus, dan di samping jalan yang lurus itu ada jalan syaitan. Nah, Allah mengutus para rasul tujuannya untuk menjelaskan kepada manusia mana jalan yang lurus dan mana jalan syaitan. Namun tidak semua manusia mengikuti ajakan dan ajaran yang dibawa oleh Rasul. Tidak semua mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mendustakan dan bermaksiat menyelisihi apa yang menjadi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap bentuk penyelisihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan menimbulkan akibat. Kalau mendustakan seluruh ajarannya, ya, maka mereka inilah yang dikatakan kafir. Mendustakan seluruh ajarannya atau mendustakan salah satu di antara ajarannya, ya, maka ini adalah tindakan yang mengeluarkan kalau dia asalnya muslim, maka dia melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya keluar dari agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Di akhir ayat Allah mengatakan, "Inna syani'ak", sungguhnya orang yang membenci engkau, huwal abtar, dia adalah orang yang terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau terputus dari nikmat Allah berarti dia mendapatkan azab dan siksaan. Muqayyim rahimahullah mengatakan, siapa saja yang membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan bagian dari al-abtar, dari keterputusan dari nikmat Allah azza wa jalla. Fa'asaw rasul rabbihim, maka mereka bermaksiat kepada utusan, kepada Rasul Tuhan mereka yang diutus kepada mereka. Maka apa akibatnya? Fa'akhadallahu al-jami', fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka semua. Rabiyah itu zaida 'alal had wal miqdar, azab yang sangat keras, azab yang melebihi dari yang biasanya, yang dengannya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahum akhdatar rabiyah. Inna lamma taghal ma,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaum yang lain, sungguhnya ketika air sudah melebihi semua yang ada di permukaan bumi, ini berkaitan dengan kisah Nabi Nuh. Berkaitan dengan kisah Nabi Nuh, di mana air mencapai gunung-gunung karena Nabi Nuh itu membuat bahtera perahu di atas gunung, dan ketika air itu sudah tinggi dan menenggelamkan semua yang ada di permukaan bumi sampai gunung sekalipun yang tinggi itu, inna lamma taghal ma'u hamalnakum, kami mengangkut kalian, membawa kalian fil jariyah, di atas bahtera, di atas perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Linaj'alaha, agar kami menjadikan perahu yang mengangkut pengikut Nabi Nuh tadi tadhkiratan, sebagai peringatan, wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, dan agar dipahami oleh telinga-telinga yang mendengar dan mengerti, memahami kejadian tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang umat-umat terdahulu di dalam Al-Qur'an, dan itu diulang dari satu surah ke surah yang lain. Allah ceritakan tentang umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran bahwa siapa yang melakukan ini, dia akan mendapatkan akibat. Melakukan kebaikan maka buahnya adalah kebaikan, melakukan keburukan maka juga akan memetik keburukan. Dan ketika seorang yang mencermati, mentadabburi, merenungi kisah-kisah umat terdahulu dan bisa mengambil pelajaran dan nasihat, maka nasihat itu adalah salah satu yang bisa menjadi penyebab seseorang istiqomah di atas agamanya. Jadi kalau kita ingin mencari bagaimana cara kita diistiqomahkan di atas agama ini, salah satunya adalah dengan merenungi kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah kami mengisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah nabi terdahulu. Apa tujuannya? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, yang dengannya kami teguhkan hatimu dengan kisah-kisah tersebut. Karena kisah-kisah itu adalah tadhkirah, sehingga jangan sampai kemudian kita terlalaikan dari kisah-kisah yang dikisahkan oleh Allah disebabkan oleh kisah-kisah yang dibuat oleh manusia. Apalagi kalau kisah-kisah yang dusta, apalagi kalau kisah-kisah yang kontennya adalah keburukan seperti kisah-kisah yang ditampilkan di televisi, maka sangat merugi kalau ada di antara kaum muslimin mengikuti dengan seksama kisah-kisah yang ada di televisi itu dan lupa, tidak peduli dengan kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Kalau kita sibukkan diri kita dengan kisah-kisah dalam Al-Quran, maka kita tidak ada waktu untuk mengikuti kisah-kisah yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan mudarat seperti yang banyak beredar di televisi saat ini. Jadi mulai setelah kita mendengarkan betapa pentingnya kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, terutama terkait dengan umat-umat terdahulu, maka kita berusaha untuk melihat, membaca dan merenungi kisah-kisah tersebut. Karena Allah katakan dia adalah tadhkirah, dia adalah merupakan peringatan. Jika peringatan itu dapat kita serap,
nasihat itu dapat kita pahami, maka tentu akan memberikan pengaruh pada keimanan kita. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah, dan ketika ditiup sangkakala dengan tiupan yang pertama, jadi terkait dengan tiupan pada sangkakala, ini ada yang mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan 2 kali tiupan. Tiupan pertama itu terjadinya kiamat, dan tiupan kedua itu dibangkitkannya kembali manusia untuk diadakan hisab atau perhitungan. Nah, ketika terjadi tiupan pertama, maka hancurlah bumi ini, terjadilah kiamat sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Terjadilah kiamat, dan yang mendapati kiamat itu adalah syirarul khalq, manusia-manusia yang paling buruk, yang tidak sama sekali melakukan kebaikan dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan tidaklah terjadi kiamat kecuali pada syirarul khalq. Di hadis lain dikatakan la taqumus sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidaklah kiamat itu terjadi hingga tidak lagi disebut di bumi ini Allah Allah. Tidak ada lagi yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kiamatkan bumi ini. Dan kiamat itu adalah perkara yang gaib. Dia adalah perkara yang gaib. Dan terkait dengan kiamat, yang diperintahkan dari kita itu adalah mempersiapkannya. Mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Bukan menerka-nerka. Ini akan terjadi kiamat pada tahun sekian, atau umur umat ini tinggal sekian. Itu tidak ada tujuan seperti itu disebutkannya tanda-tanda kiamat. Apalagi kalau kemudian tanda-tanda kiamat itu dicocok-cocokkan dan diarahkan kepada beberapa pihak. Oh, inilah orangnya, inilah yang dimaksud dengan tanda tersebut. Ini cara menyikapi nas tanda kiamat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat-sahabatnya. Jadi tanda-tanda kiamat Allah menyebutkan itu tujuannya supaya kita mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kehidupan akhirat. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibal, dan diangkatlah bumi ini dan juga gunung-gunungnya, fadukkata dakkatan wahidah, lalu kemudian dibenturkan satu sama lain dan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang disebutkan secara detail dan rinci seperti pada surah At-Takwir, pada surah Al-Insyiqaq, pada surah Al-Infitar. Di sana disebutkan secara rinci bagaimana kiamat itu terjadi. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah, maka pada waktu itu terjadilah hari kiamat. Wa ansyaqqatis sama'u fa hiya yauma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit, dan langit yang tadinya sangat kuat, sangat kokoh, pada waktu itu menjadi sangat lemah. Awalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah membangun di atas kalian 7 lapisan langit yang shidada, sangat kuat. Tapi pada hari kiamat dia menjadi sangat lemah. Dan pada hari itu, hari kiamat dan hari-hari seterusnya, hari akhirat, di saat hisab, di saat matahari didekatkan, itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang memiliki daya dan kekuatan, tidak ada lagi yang memiliki kuasa kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu semua tujuannya agar kita mempersiapkan diri kita dengan selalu berusaha untuk mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sering disampaikan di dalam muqaddimah, baik dalam khutbah atau penceramah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Azza wa Jal yang mengutus Rasulnya dengan huda, dengan petunjuk. Apakah petunjuk itu? Petunjuk itu adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan kita selalu berdoa. Rasulullah mengajarkan untuk kita meminta kepadanya al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dinil haq itu adalah al-amalus salih. Ya, amalus salih itu adalah amalan yang berpijak pada ilmu yang bermanfaat tadi. Amalan yang terlaksana di bawah panduan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat itu akan membenarkan dua hal yang merupakan syarat diterimanya amalan. Itu akan membenarkan niat kita dan akan membenarkan cara melaksanakan amalan. Karena niat yang baik itu tidak cukup jika tidak diiringi cara pelaksanaan amalan yang baik. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama ini di atas agama-agama yang lain. Banyak tafsiran ulama terkait dengan hal tersebut. Intinya agama ini akan dijayakan oleh Allah Azza wa Jal jika umatnya selalu menyibukkan dirinya dengan mencari ilmu yang bermanfaat dan menyibukkan dirinya untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Dan inilah hakikat as-sirat al-mustaqim yang selalu kita minta di dalam salat kita, yaitu ketika pada diri kita menyatu hidayah ilmu dan hidayah amal. Itulah ringkas dan sederhananya apa semestinya yang kita upayakan di dalam kehidupan ini, yaitu terus mencari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.